Shalom teman-teman, gimana kabarnya? Saya diberkati, Anda diberkati, kita semua diberkati. Sebelum kita memuji Tuhan, mari kita memperkatakan kitab Mazmur pasal 1. Saya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Saya bertumbuh subur dan berbuah lebat. Saya pasti berhasil. Amin. Mari kita memuji Tuhan. Nama saya Netzel dari kelas besar. Ini adik saya Edson dari kelas 1. Kami akan menyanyikan lagu Yesus Kekasih Jiwa. Kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasihmu padaku, kau tebus dosa. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu puji
kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, hari ini bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Dadah. Salam adik, ketemu lagi dengan Om Robi. Hari ini kita akan beribadah online bersama. Bagaimana kabarnya adik? Saya diberkati, Anda diberkati, kita semua diberkati. Ya, luar biasa adik-adik ya. Hari ini kita bisa mengucap syukur karena hari ini hari yang luar biasa. Di hari ini kita di awal tahun ini, tahun yang 2021 ya, tahun yang luar biasa. Adik-adik harus semangat memuji dan menyembah Tuhan ya. Sebelum kita masuk firman, kita berdoa dulu ya adik-adik ya. Tangan lipat, mata ditutup. Siap semua adik-adik? Ya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Kami bisa beribadah bersama Tuhan. Sebelum kami dengar firman-Mu Tuhan, bukakan mata, telinga, hati, pikiran kami Tuhan untuk bisa mengerti isi firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap menyambut firman-Mu. Katakan bersama dengan saya, amin. Hari ini kita akan kedatangan adik-adik yang bersama kita ya, akan bawa firman bersama Om Robi juga pada hari ini ya. Kita panggil adik-adik kita ya, adik Billy dan adik Elvin ya. Mana adik-adik? Siap? 1, 2, 3. Ya, Billy sama Elvin ya, luar biasa. Bagaimana kabarnya kalian berdua? Saya diberkati, Anda diberkati, kita semua diberkati. Iya, luar biasa. Beri tepuk tangan buat adik Billy sama Elvin. Luar biasa ya. Hari ini kita akan belajar tentang firman-Nya, membangun ibadah yang sejati, bagian pertama ya. Bagaimana kita bisa intim dengan Tuhan ya. Kita akan baca firman-Nya dalam Roma pasal 12 ayat 1. Bisa dibantukan? Silakan. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ya, itu adalah ibadahmu yang sejati. Katakan kanan kirinya, katakan kepada orang tua maupun kepada sekeliling kalian ya, bahwa ibadah itu adalah ibadahmu yang sejati ya. Ibadahmu yang sejati, Pin. Ibadahmu yang sejati, Billy. Ya, ayo katakan Billy. Ibadahmu yang sejati. Ibadahmu. Iya, ya. Dasarnya adalah apa? Oiktirmos adalah kasih Allah yang begitu besar yang ditujukan atas hidup adik-adik dan kita semua ya. Yang sesungguhnya kita nggak layak untuk terima belas kasih Allah. Nah, kita mati pasti masih masuk neraka. Karena apa? Kita berdosa ya. Tapi kita yang hina-dina ini, oleh karena kasih Allah yang begitu besar, yang rela korbankan kehidupannya ya, dan kemuliaannya bagi adik-adik, sehingga Pak, oleh karena kasih Allah itu kita bisa hidup pada waktu mati, kita masuk surga ya. Oke ya. Itu sebabnya bulan Desember ini adalah bulan kasih Allah yang begitu besar, dan sekarang kita masuk ke bulan Januari, kita juga tetap terus menikmati
menikmati kasih Allah yang begitu besar dan anugerah-anugerahnya yang luar biasa. Maka tahun 2021 ini akan menjadi tahun mujizat dan pemulihan ya. Katakan adik-adik, amin ya. Sekali lagi katakan, amin. Dan itu Tuhan sudah kerjakan dan proses itu sudah terjadi. Itu menjadi kebenaran gereja Junior Church pada hari ini ya. Dan juga beri sorak-sorai buat yang luar biasa buat Tuhan kita ya. Beri sorak-sorai luar biasa ya. Mari kita membangun ibadah yang sejati. Itu yang Tuhan rindukan dan harus dikerjakan dalam kehidupan adik-adik semua ya. Ya. Kita akan buka dalam Kolose pasal 2 ayat 6. Bisa bacakan. Kolose 2 ayat 6. Telah menerimanya Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Kolose 2 ayat 7 bisa dibacakan yang keras. Kolose 2 ayat 7. Hendaklah kau berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Bagaimana kita membangun ibadah yang sejati? Di awal tahun ini akan kita kupas bersama adik-adik ya. Ketika kita membangun ibadah yang sejati, maka perkenanan Tuhan pasti terjadi dan mujizat pemulihan, kesembuhan itu pasti terjadi. Amin ya. Oke ya, kita akan masuk dalam firman Tuhan lebih dalam lagi. Bagaimana kita bisa tetap di dalam Dia ya. Dalam bahasa Yunaninya tetap dalam Dia adalah peripateo ya. Dan kita buka dalam firman-Nya 2 Korintus 5 ayat 7, bisa bacakan Bapak Ibu. 2 Korintus 5 ayat 7. Sebab kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Hidup karena percaya, bukan karena melihat. Hidup ya, itu artinya apa? Hidup, kalau hidup kita harus bisa bergerak ya. Kalau nggak bergerak lagi berarti mati ya. Karena itu kita harus berjalan dalam Dia ya. Bagaimana cara hidup kita? Ya, yaitu berjalan bersama dengan Dia, bersama dengan Tuhan. Tanpa kita membangun keintiman dengan Tuhan, maka ibadah kita nggak akan ada artinya, sia-sia ya, cuma menjadi ritual, cuma biasa-biasa saja. Maka Tuhan akan berkata, aku akan berterus terang kepadamu bahwa aku tidak bisa menikmati persekutuanmu, persembahanmu, penyembahanmu, pujianmu, ya, bahkan hidupmu tidak akan dinikmati oleh Tuhan. Karena itu dasar kita membangun ibadah yang sejati yaitu adalah ketika kita membangun keintiman dengan Tuhan. Pribadi lepas pribadi ya, adik-adik ya, Billy Evin ya, pribadi lepas pribadi. Istilah intim berarti kedekatan dengan orang lain. Ini berbicara adanya hubungan relasi kedekatan ya dengan Tuhan. Ketika adik-adik bertemu dengan seorang yang akrab, bagaimana? Ya, adik-adik akan bisa menikmati keintimannya tersebut ya. Dan juga Tuhan mau itu terjadi dalam kehidupan kita semua ya. Karena itu, kalau adik-adik lagi ibadah, ya ketika terkoneksi dengan baik dengan Tuhan, adik-adik akan pasti menikmati ibadah adik-adik ya. Tapi kalau adik-adik nggak menikmati ibadahnya bagaimana? Ya, adik-adik nonton ibadah pada hari ini, menikmati ibadah di Junior Church pada hari ini juga ya, adik-adik nggak akan merasa nyaman ya. Begitu juga Tuhan mau ada hubungan yang lancar antara adik-adik dengan Tuhan ya. Terus menerus, dan itu Tuhan bisa nikmati. Waktu ibadah di rumah, ya adik-adik juga Tuhan melihat bahwa adik-adik bagaimana ibadahnya. Apakah masih pakai baju daster atau pakai baju piyama ya. Terus juga masih bedakan ya, masih ukuran ya, pakai ukur yang tebal lagi. Bahkan pakai baju tidur, apalagi adik-adik sudah bangun masih tidur-tiduran juga, habis itu apa? Makan sambil makan, nontonnya lagi ibadahnya, minum pulang, ya sambil main game lagi, dipecet-pecet handphonenya juga ya. Dan Tuhan akan berkata, ya kalau adik-adik tidak melakukan semua itu, Tuhan berkata apa? Aku menikmati engkau luar biasa ya adik-adik ya. Nah ketika kau ibadah dengan baik, membangun ibadah yang sejati, maka itu yang akan terjadi, hubunganmu dengan Tuhan akan terjadi yang luar biasa ya. Dan Tuhan akan berkata, engkau anak yang baik ya, luar biasa ya. Ya katakan amin yang kencang-kencang adik ya. Amin. Semangat ya Billy Evin ya, luar biasa ya. Ya, di sini kita akan lebih dalam lagi mengapa keintiman Tuhan itu penting. Ya, yang pertama adalah ada 3 poin ya. Pertama, pertumbuhan rohani. Kita harus berakar dan dibangun. Kita akan buka dalam Kolose 2 ayat 7 tadi ya sudah dibacakan ya. Ya, di sini kita harus berakar, berbicara adalah apa? Tentang kestabilan hidup
atau kokoh. Akar itu berbicara kestabilan hidup atau kokoh. Ada kehidupan, ada pertumbuhan, ya sudah bertumbuh akar itu dan dia akan berbuah yang lebat, ya. Di sini berbicara juga pohon bisa bertumbuh dan berdiri kokoh dan kuat karena ada akar, dasarnya akar. Karena itu dia akar, dia akan berakar di bawah dan akan menyerap air dan air itu yang memberi kehidupan, ya. Bagaimana? Kenapa kita harus berakar? Ya, pertama adalah supaya kita hidup, bertumbuh, berbuah, kuat dan kokoh. Nah, di sini akar berbicara juga adalah pertumbuhan rohani adik-adik, ya. Segala sesuatu ini didasari dari rohani, bukan dari jasmani, ya. Kalau ada di dekat dengan Tuhan, berarti rohani adik-adik juga makin kuat di dalam Tuhan, ya. Oke ya, adik-adik. Begitu juga dengan kehidupan iman adik-adik, ya. Ketika kita memiliki keintiman dengan Tuhan, sesungguhnya kita sedang memperkuat akar daripada iman itu, ya. Keintiman dengan Tuhan akan memampukan kita untuk memiliki iman yang kokoh dan membuat kita bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan, ya. Jadi sehingga itu adik-adik akan mengalami hal-hal yang ajaib, supranatural, hal-hal yang luar biasa di luar akal, yang mustahil menjadi tidak mustahil dalam kehidupan adik-adik. Ya, kita akan dikuatkan, kita akan menjadi berakar, ya, kita akan menjadikan ibadah itu menjadi ibadah yang sejati yang dinikmati oleh Tuhan. Ya, segala sesuatu yang dinikmati itu pasti nyaman, ya, pasti enak, ya, dan juga tetap bersukacita dan tetap bersyukur dalam segala aktivitas dan dalam segala kehidupan adik-adik, ya. Nah, di sini bisa kakak contohkan, ya. Ketika mancing, kalau adik-adik menikmati, ya, maka pada waktu adik mancing itu dapat ikan kecil pun adik-adik tidak akan berkata yang gak suka, tapi tetap mengucap syukur. Tapi kalau adik-adik gak menikmati mancing, sudah dipaksakan mancing, ya, akhirnya apa? Dapat ikan besar pun tidak akan bisa menikmati ikan besar itu, ya. Dan ini karena itu adik-adik, ya, bangun keintiman dengan Tuhan. Yang kedua adalah bagaimana kita bisa terus membangun keintiman dengan Tuhan. Yang kedua adalah perintah dan kerinduan dari Allah. Ya, bisa dibacakan Kolose pasal 2 ayat 6b. Dan aku sudah baca yang keras, ya. 1, 2, 3. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupnya tetap di dalam Dia. Ya, di sini Allah memerintahkan untuk kita tetap tinggal di dalam Dia kalau kita mau diberkati. Ini adalah perintah, ya, pilihan, ya, artinya harus ditaati, ya, tidak boleh tidak. Maka ketaatanmu akan membawa adik-adik mengalami suatu hal yang indah dan luar biasa. Yang kedua, sini juga adalah kerinduan daripada Allah untuk terus tetap tinggal di dalam membangun keintiman dengan Tuhan. Tuhan rindu Dia ditinggalkan kemuliaannya supaya apa? Kita bisa bersekutu kembali dengan Tuhan dan kita bisa masuk ke surga, bisa bertemu dengan Tuhan dan bisa mengalami keintiman dengan Dia, ya. Dalam Kolose 2 ayat 6 tadi, ya, di sini tetap di dalam Dia artinya berakar, kembali di berakar, ya, dalam bahasa Yunaninya risoo, ya, yang artinya menjadi kuat dan menyatu dengan bumi, ya. Sini berbicara senantiasa berjalan bersama Dia, mengikut atau tinggal bersama dengan Dia, ya. Kita akan baca firman Tuhan dalam Yohanes pasal 15 ayat 4, ya. Baca bersama kita, 1, 2, 3. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pohon anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Nah, di sini jadi kalau adik-adik tidak tinggal di dalam Dia, maka apa jadi? Adik-adik tidak merasakan apapun, tidak akan mengalami berbuah, ya. Dan juga apa? Tinggal di dalam Dia, itulah kunci adik-adik bisa mengalami berkat di dalam Tuhan dan itu pasti terjadi, ya. Bangun terus keintiman dengan Tuhan dan tetap tinggal di dalam Dia. Yang ketiga, poin ketiga adalah senjata melawan dosa, ya. Dalam Kolose 2 ayat 7 bisa dijelaskan tadi, ya. Dan sini melalui keintiman dengan Tuhan, kita dimampukan untuk menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang dalam setiap pertempuran karena Tuhan yang berperang dan kita tinggal di dalam Dia. Kita buka dalam
Keluaran pasal 14 ayat 14. Kemudian lagi baca keras 1, 2, 3. Tuhan akan bersuara untuk kamu dan kamu akan diam saja. Ya, di sini kita akan baca lagi satu lagi ayat pendukungnya. Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 18. Nanti akan dibaca bergantian ya. Dimulai dari awal dulu ya. Efesus 6 ayat 10 sampai 18. 1, 2, 3. Efesus 6 ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Efesus 6 ayat 11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan lawan tipu muslihat iblis. Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah, melawan penguasa, melawan penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh yang jahat di udara. Efesus 6 ayat 13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Efesus 6 ayat 14. Jadi berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran dan berbajukan keadilan. Efesus 6 ayat 15. Kakimu berkasutan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Efesus 6 ayat 16. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Efesus 6 ayat 17. Dan terlihatlah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Efesus 6 ayat 18. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Ketika adik-adik tinggal di dalam dia yang akan bertanggung jawab atas kehidupan adik-adik ya. Kuncinya jangan mencobai ya. Ketika adik-adik keluar daripada Tuhan ya, maka Tuhan tidak bertanggung jawab. Ibaratnya Tuhan punya rumah dan adik-adik tinggal dalam rumah itu, maka segala sesuatu apapun yang adik-adik inginkan, Tuhan akan penuhi ya, dan Tuhan yang bertanggung jawab. Ya, di sini juga berbicara, kenakanlah juga berbicara waspada dan tetap tinggal di dalam Dia ya. Peperangan bagian Tuhan. Karena itu dalam Keluaran 14 ayat 14 tadi ya. Jadi Dia yang bertanggung jawab. Itu sebabnya kita harus bangun keimanan dengan Tuhan ya. Karena ini merupakan senjata untuk melawan dosa, melawan iblis, dan juga dalam kehidupan ini ya. Senjata adik-adik bukan pedang-pedangan ya, tapi adalah apa? Berbicara, tetap tinggal, waspada, terus bangun keimanan dengan Tuhan, terus jaga kekudusan, terus jangan berbuat dosa ya, terus supaya apa? Bisa dinikmati oleh Tuhan ya. Maka Tuhan yang bertanggung jawab ya. Itu adik-adik penting ya, berubah karakter yang lebih baik lagi ya. Contohnya ada orang yang menipumu, berbuat jahat atas hidupmu, jangan takut ya. Maka Tuhan yang bertanggung jawab atas hidupmu, dan kau ditetapkan menjadi pemenang lebih daripada pemenang ya. Poin yang terakhir, poin keempat adalah apa? Membawa berkat, kesehatan, dan kesembuhan. Dalam Keluaran 15 ayat 26, 2, 3. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Amin ya. Jiwamu yang sakit disembuhkan Tuhan, ekonomi yang sakit dipulihkan Tuhan. Ini berbicara adalah apa? Mujizat dan pemulihan pasti terjadi dalam hidup adik-adik.
keluarga adik-adik, bahkan semua adik-adik pun yang adik punyain pun akan disembuhkan dan dipulihkan dalam Tuhan. Amin ya. Jadi intinya keimanan dengan Tuhan berdampak membawa berkat, kekuatan, dan pertumbuhan iman melawan si jahat, si iblis ya. Sehingga didikan hidup adik-adik diberkati dan mengalami mujizat dan pemulihan ya. Berikan suara-suara yang luar biasa untuk Tuhan kita. Ya, luar biasa Tuhan kita ya. Demikian ya firman Tuhan hari ini. Hari ini Om Robi, Billy dan Elvin mewakili Junior Church Blessing Family mengucapkan Happy New Year, selamat tahun baru 2021. Ya, adik-adik beserta keluarga adik-adik terus bangun keimanan di dalam Tuhan ya, dan terus alami mujizat dan pemulihan dari Tuhan. Katakan, alami mujizat dan pemulihan dari Tuhan ya. Tuhan Yesus Yesus memberkati. Amin. Dadah. Shalom anak-anakku Junior Church. Luar biasa, saya Bapak Rohanimu, Gembala Sidang GKI Blessing Family bersama keluarga besar hari ini. Dan Youth People mengucapkan